Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang sifat, pemakaian, dan pengolahan air. Nah, untuk melihat dan membedakan gambaran dari air dan air limbah, maka mari kita simak video berikut ini. Penguapan, pembentukan awan hujan, hujan, infiltrasi, dan limpasan. Air adalah sumber kehidupan, antara lain untuk air baku konsumsi, pengairan pada pertanian, sarana rekreasi, dan untuk industri. Demikian pentingnya air dalam kehidupan. Namun sayang, persediaannya sangatlah terbatas. Dari seluruh jumlah air yang ada di bumi, 97,5%-nya adalah air asin. Sehingga air tawar yang ada di bumi hanya 2,5%, di mana 2/3 berupa es. Dengan demikian, hanya kira-kira 0,5% yang dapat dimanfaatkan. Dalam proses mengalirnya air, seringkali terjadi pencemaran, antara lain disebabkan oleh kegiatan industri, limbah industri rumahan, dan limbah rumah tangga. Diperparah lagi dengan membuang sampah sembarangan. Pencemaran juga terjadi di danau oleh kegiatan perikanan dengan keramba dan limbah rumah makan yang ada di sekitar danau. Air menjadi keruh, berbuih, kotor, dan berbau. Tentu air tidak lagi aman untuk pengairan pertanian, apalagi digunakan sebagai air minum. Bagaimana seharusnya kita mengelola air? Kita dapat menjaga air dari pencemaran antara lain dengan cara mengelola limbah industri, baik industri besar maupun industri rumahan, bijak memakai air, membuat sanitasi yang baik, mengurangi deterjen, tidak membuang sampah ke sungai, beralih ke perikanan yang berkelanjutan, serta mengelola limbah rumah makan dengan baik. Dengan terjaganya kualitas air, juga akan mendukung pariwisata di area sekitar, sehingga makin banyak pengunjung menikmati keindahan alam. Hal ini dapat terlaksana dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, baik pihak pemerintah maupun masyarakat. Air memiliki sifat-sifat yang unik. Ya, sebagaimana kita ketahui, air itu kan terdiri dari hidrogen 2 dan 1 oksigen. Nah, sifat-sifatnya pelarut yang sangat baik, konstanta di elektrik paling tinggi di antara cairan murni yang lainnya. Tegangan permukaan lebih tinggi daripada cairan lainnya, transparan terhadap cahaya tampak dan sinar yang mempunyai panjang gelombang lebih besar dari ultraviolet, massa jenis atau bobot jenis tertinggi dalam bentuk cairan pada 4 Celcius, panas penguapan lebih tinggi dari material lainnya, kapasitas kalor lebih tinggi dibandingkan dengan cairan lainnya kecuali amonia. Panas laten dan peleburan lebih tinggi daripada cairan lainnya kecuali amonia. Faktor pengendali dalam fisiologi membentuk penemuan tetes dan permukaan. Air tidak berwarna mengakibatkan cahaya yang dibutuhkan untuk fotosintesis mencapai kedalaman tertentu. Air beku, esnya memadat, itu mengapung. Sirkulasi vertikal menghambat stratifikasi badan air. Menentukan transfer panas dan molekul air antara atmosfer dan badan air. Untuk menentukan transfer panas molekul air itu antara atmosfer dan badan air. Air merupakan parut yang sangat baik bagi banyak bahan, sehingga ketika kita ingin melarutkan bahan kimia dalam pembuatan larutan di laboratorium, tentu Anda lebih banyak menggunakan larut air. Ada sifat-sifat yang unik, ada yang
strukturnya bagus, yang tidak. Instalasi pengolahan air sederhana, kita bisa lihat gambarannya pada video berikut. Instalasi pengolahan air sangat sederhana atau IPAS. IPAS digunakan sebagai alternatif penyediaan air bersih di daerah pedesaan yang masih sulit terjangkau PDAM. Bahan yang digunakan adalah sebagai berikut. Untuk bak pengendap, dinding dibuat dari pasangan bata kedap air. Untuk keping pengendap, dibuat dari bahan kayu atau bambu dengan sudut 45 derajat sampai dengan 60 derajat. Untuk saringan pasir lambat, dinding dibuat dari pasangan bata kedap air. Luas permukaan berdasarkan kriteria kecepatan aliran 1-3 meter per jam. Kerikil ukuran 1 cm, tebal minimal 10 cm. Ijuk tebal 5 cm. Pasir beton atau sungai tebal minimal 10 cm. Media tersebut telah dicuci sebelum dipasang. Untuk bak penampung, apabila kapasitas 1 meter kubik per hari, dapat dipakai buis beton ukuran 50 cm atau pasangan bata kedap air dengan waktu tinggal 4 jam. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Bak pengendap dengan keping pengendap untuk mengendapkan partikel kasar. Saluran perata aliran berfungsi sebagai perata aliran dan inlet saringan pasir lambat. Saringan pasir lambat berfungsi untuk menyaring partikel halus yang tidak terendapkan pada bak pengendap. Bak penampung dan disinfeksi berfungsi sebagai penampung hasil penyaringan dan sekaligus tempat kaporit bila diperlukan. Penggunaan air hasil saringan dapat digunakan langsung, diambil dari bak penampungan, atau dapat dialirkan menuju bak penampungan warga. Pemakaian air. Jadi kebutuhan manusia akan sumber daya air itu menjadi sangat nyata bila dikaitkan dalam 4 hal, yaitu pertambahan penduduk, tentu semakin banyak kebutuhan air, kebutuhan pangan, peningkatan industrialisasi, perlindungan ekosistem terhadap teknologi. Ya. Jadi pemakaian air itu ada untuk keperluan domestik, ada pertanian, industri, perikanan, pembangkit listrik tenaga air, navigasi, dan rekreasi. Nah, pada tahun 2000, kebutuhan air untuk domestik, industri, dan irigasi itu 164.933.106 meter kubik per tahun. Nah, sekitaran itu. Nah, agar air ini bisa terus dipakai atau digunakan dengan menjaga kualitas, maka kita perlu mengolah air, di mana gambaran dari pengolahan air bersih dapat kita simak pada video berikut. Begitu pula dengan proses pengolahan pada perusahaan daerah air minum dapat kita simak pada video berikut. Halo, sebelumnya sobat sudah tahu kan dengan 3 sumber air? Ketiga sumber air tersebut sering dimanfaatkan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersih kita loh. Pimpo mau jelasin nih bagaimana PDAM mengolah air. Pada tahapan pertama, air dialirkan ke bak prasedimentasi. Tahap ini merupakan tahap pemisahan air dengan lumpur. Lumpur mengalami pengendapan yang dibantu oleh gaya gravitasi sobat. Setelah itu, air melewati tahap koagulasi dan flokulasi. Tahap ini, air dicampur dan diaduk dengan zat kimia yang disebut tawas.
Tawas berfungsi untuk menggumpalkan kotoran yang masih ada di dalam air. Kemudian, gumpalan kotoran dan air dipisahkan kembali lagi menggunakan gaya gravitasi pada bak sedimentasi, sehingga aliran air yang berada pada bagian atas menjadi lebih bersih. Setelah dibantu oleh gaya gravitasi, kali ini air disaring dengan saringan pasir dan kerikil untuk memisahkan mikroorganisme dan kotoran kecil yang tidak terpisah pada tahap sedimentasi. Barulah air dialirkan ke reservoir atau tandon air dan siap didistribusikan ke rumah-rumah sobat untuk dikonsumsi. Pimpo mau kasih tahu sobat ciri-ciri air yang layak konsumsi. Pertama, air tidak berwarna, jernih, dan tidak keruh. Kedua, air tidak berbau. Dan yang ketiga, air tidak berasa. Apabila air berwarna, berbau, dan berasa, kemungkinan air tersebut sudah tercemar sobat. Air yang baik adalah air yang tidak asam. Tingkat keasaman atau basa dari air bisa diukur melalui nilai pH. Nilai pH normal di antara 6 hingga 8. Apabila nilai pH kurang dari 6, disebut asam. Dan sebaliknya, jika melebihi 8, disebut basa. Air yang baik mempunyai nilai pH 7 sobat. Selain itu, air yang baik adalah air yang mengandung mineral seperti besi, mangan, dan mineral lainnya. Dalam jumlah kecil, zat besi dibutuhkan oleh tubuh sebagai pembentuk sel darah merah. Namun, jika kandungan zat besi di dalam air melebihi batas, akan menimbulkan gangguan pada tubuh. Selain itu, juga dapat berpengaruh pada perabot rumah tangga. Misalnya, keran air dan pipa akan berkarat dan menimbulkan warna kekuningan. Mangan bersifat beracun sobat. Jika kandungan dalam air terlalu banyak, dapat mengganggu organ pernafasan. Standar kualitas mangan ditetapkan pada ukuran 0,05 hingga 0,5 mg per 1 liter di dalam air. Untuk menghilangkan besi dan mangan, air dapat dioksidasi dengan oksigen. Caranya dengan membuat percikan air kecil-kecil dan mengalirkannya kembali ke bak penampungan. Oh iya, satu lagi, Pimpo hampir lupa. Selain itu, air yang bersih tidak mengandung banyak bakteri E. coli. Kelebihan bakteri E. coli akan menyebabkan penyakit diare. Nah, untuk memastikan bakteri E. coli mati, kita dapat merebus air hingga mendidih sobat. Gampang kan? Sudah tahu kan sobat gimana cara mengolah air hingga ciri-ciri air yang layak konsumsi? Tetap gunakan air dengan bijak ya sobat, demi kesehatan kita dan lingkungan kita. Pimpo mau pamit dulu nih. Bye-bye. Tahukah Anda bagaimana proses pengolahan air bersih dimulai? Proses pengolahan air dimulai dengan pengambilan air baku dari sungai melalui bangunan pengambil air yang disebut dengan ponton, melalui pompa intake yang diletakkan di sungai. Kemudian air baku ditransmisikan melalui pompa intake yang ada di ponton menuju instalasi pengolahan air atau disebut dengan IPA. Di laboratorium, air baku diuji terlebih dahulu tingkat kekeruhannya. Kemudian ditambahkan bahan kimia dengan dosis yang sudah ditentukan melalui proses jar test yang digunakan untuk membunuh kuman dan menjernihkan air baku. Bahan kimia yang digunakan untuk menjernihkan air dan membunuh kuman adalah polialuminium klorida atau dikenal dengan PAC
dan kaporit. Air baku yang ditransmisikan melalui pompa intake diinjeksi dengan bahan kimia melalui pipa khusus sebelum disalurkan ke water treatment plant atau yang disebut dengan WTP untuk diolah menjadi air bersih. Injeksi dilakukan dengan mengalirkan larutan bahan kimia ke air baku dengan menggunakan pompa dosing yang dapat diatur besar kecilnya dosis pembubuhan bahan kimia sesuai dengan tingkat kekeruhan dan kondisi air baku. Air baku yang sudah masuk ke dalam water treatment plant atau WTP dan sudah dibubuhi dengan bahan kimia, kemudian masuk ke flokulator dan dilakukan proses flokulasi untuk memisahkan lumpur dengan air. Ini air baku pertama masuk, namakan sistem fluktuasi. Fluktuasi disaring lagi dengan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Lalu habis dari nomor 6 dia kita saring lagi untuk sedimentasi. Kemudian, air masuk ke proses sedimentasi untuk mengendapkan fluk atau lumpur yang sudah terpisah dengan air tersebut. Sedimentasi ini untuk memisahkan gumpalan fluk atau lumpur supaya terpisah menjadi air bersih. Air yang sudah disedimentasi dialirkan untuk dilakukan proses aerasi agar mengurangi kadar besi dan bau yang tidak sedap. Kemudian, air dialirkan dan dilakukan proses filterisasi untuk menyaring partikel-partikel halus yang sulit diendapkan. Setelah air yang sudah bersih didapatkan, kemudian dialirkan melalui pipa menuju reservoir untuk disimpan.
Setelah pengolahan, air yang disimpan di reservoir dialirkan ke rumah-rumah pelanggan dengan sistem perpompaan melalui jalur pipa distribusi. Kemudian, air bersih siap digunakan untuk keperluan sehari-hari Anda. Pengolahan air baku menjadi air minum telah disaksikan pada video yang telah kita putar, ya, di mana komponennya itu ya ada bangunan instalasi penguapan air, ada pembuangan bahan kimia, bangunan penunjang, ada peralatan mekanikal, elektrikal. Prosesnya sudah dijelaskan pada video. Parameter kualitasnya ada bau, ada rasa, ada kekeruhan, ada warna, di mana atom-atomnya dapat Anda lihat pada tabel tersebut. Pendahuluannya itu ada bak prasedimentasi, kemudian koagulasi, kemudian flokulasi, kemudian sedimentasi, pengendapan, filtrasi. Nah, di mana dalam elemen-elemen perencanaan itu menyangkut jumlah penyaringan, pengatur tata letak penyaringan, dimensi bak penyaringan. Kemudian desinfeksi. Pembubuhan bahan kimia. Kemudian ada reservoirnya. Reservoir ini merupakan tahap air karena dia penampungan terakhir air. Lalu setelah itu lalulah disalurkan ke konsumen. Adapun hasil samping seperti lumpur buangan juga diolah dalam bentuk pengolahan limbah, di mana dalam pengolahan air limbah itu dilihat pada slide-slide bagaimana operasionalnya. Di sini ada sampai ke komponen instalasi reservoir yang terakhir. Kemudian bagaimana pemeliharaannya dan bagaimana jangka waktu dari item-item pemeliharaan ini. Ada yang skala harian, ada bulanan, ada yang tahunan, atau ada yang sesuai kebutuhan. Nah, untuk mengolah air limbah domestik, kita bisa lihat gambarnya pada video berikut ini. Dari berbagai wilayah dengan karakteristik unik dan beragam. Lain wilayah, lain pula masalahnya. Sampai dengan saat ini, banyak wilayah di Indonesia yang mengalami masalah sanitasi. Salah satunya, pengolahan air limbah dan lumpur tinja yang belum terintegrasi. Guna mengintegrasikan pengolahan air limbah dan lumpur tinja, Balitbang Kementerian PUPR mengembangkan teknologi SPALT. SPALT merupakan teknologi pengolahan air limbah domestik skala komunal yang diharapkan dapat memenuhi standar baku mutu. Teknologi SPALT memiliki dua tipe. Sistem 1 terdiri dari beberapa unit pengolahan untuk memproses air limbah dan tinja dalam satu aliran. Sedangkan sistem 2 berfungsi untuk mengolah air limbah dan tinja secara terpisah.
Teknologi ini sangat efisien karena menghasilkan olahan yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seluruh komponen spalt tersedia di dalam negeri dan mudah diperoleh. Teknologi spalt merupakan solusi pemenuhan sanitasi sehat dan multi manfaat untuk masyarakat Indonesia. Karena kesehatan adalah